Ya, selamat malam atau pagi untuk Pak Pasma dan penonton. Saya Jonathan Adrian dengan NIM 212311566 akan mempresentasikan bagaimana sekuritas di, diperdagangkan atau how securities are traded. Pertama, mari kita membahas mengenai ringkasan bab. Yang pertama itu adalah bagaimana perusahaan mengeluarkan sekuritas, pasar primer versus pasar sekunder. Yang kedua, perusahaan swasta versus perusahaan terbuka. Lalu yang ketiga ada penawaran umum perdana initial public offering atau IPO. Yang kedua itu ada transaksi di pasar, yaitu jual beli pendek, short selling versus pembelian dengan margin. Yang ketiga itu ada munculnya perdagangan elektronik dan globalisasi pasar saham. Dan yang keempat adalah regulasi pasar. Bagaimana sih perusahaan bisa mengeluarkan sekuritas? Nah, kita harus lebih tahu dulu apa itu pasar primer. Dan pasar primer itu adalah pasar untuk sekuritas yang baru diterbitkan. Perusahaan menerbitkan sekuritas baru melalui penjamin emisi kepada masyarakat. Nah, selain dari pasar primer, ada pasar sekunder. Apa itu pasar sekunder? Pasar sekunder itu investor yang memperdagangkan sekuritas yang sudah diterbitkan. Nah, sebelum ada perbedaan, ada syarat untuk melakukan perdagangan sahamnya itu yang pertama ada private company. Nah, private company ini dapat menampung hingga 499 pemegang saham, lalu dia dapat menghimpun dana melalui private placement. Yang ketiga itu likuiditas sahamnya lebih rendah, dan yang keempat itu lebih sedikit kewajiban untuk merilis laporan keuangan. Sedangkan untuk perusahaan publik atau terbuka, itu penawaran umum dipasarkan oleh penjamin emisi. Lalu penawaran umum perdana atau initial public offering itu adalah penjamin emisi membantu menjual saham kepada investor institusional dan individu saat perusahaan pertama kali menjadi perusahaan publik. Yang ketiga itu ada penawaran ekuitas berpengalaman. Nah, penerbitan sekuritas tambahan oleh perusahaan yang sudah mapan. Yang keempat itu ada pendaftaran harus diajukan kepada SEC atau Securities and Exchange Commission. Nah, hubungan antara perusahaan yang mengeluarkan sekuritas, penjamin emisi, dan publik bisa kita lihat di gambar video titik satu. Melalui perusahaan penerbit atau issuing firm, lalu disalurkan ke penjamin emisi utama, kemudian investasi bank A, investasi bank B, investasi bank D, kemudian disalurkan ke perusahaan swasta. Nah, ada yang untuk pendaftaran itu ada shelf registration. Apa itu shelf registration? Yang pertama itu ada pendaftaran sekuritas atau obligasi ke otoritas pengawas tanpa harus langsung dijual. Nah, saham dapat dijual lagi dalam waktu singkat dan dalam jumlah kecil tanpa menimbulkan biaya flotation yang tinggi. Nah, untuk ada beberapa langkah-langkah untuk IPO. Yang pertama itu adalah roadshow untuk mempublikasikan penawaran baru. Rangkaian presentasi atau pertemuan yang diadakan oleh perusahaan yang akan go publik jadi perusahaan publik untuk mempromosikan penawaran saham baru kepada calon investor. Yang kedua itu adalah book building untuk menentukan permintaan. Proses di mana underwriter atau penjamin emisi mengumpulkan informasi tentang permintaan saham dari investor potensial. Yang ketiga itu adalah tingkat minat investor memberikan informasi harga. Nah, yang keempat itu ada penjamin emisi menanggung risiko harga. Nah, di sini tugas penjamin emisi biasanya memberikan jaminan kepada perusahaan untuk menjual saham tertentu. Yang kedua itu penjamin emisi dapat memberikan jaminan harga minimum. Yang ketiga IPO umumnya dianggap underpriced dibandingkan dengan harga yang biasa dipasarkan. Lalu beberapa IPO itu terlalu mahal dan beberapa IPO itu nggak sepenuhnya bisa dijual. Nah, di gambar 3.2 ini menjelaskan rata-rata pengembalian hari pertama IPO dari seluruh dunia. Hasilnya secara konsisten menunjukkan bahwa IPO dipasarkan kepada investor di harga menarik. Nah, penjamin emisi yang tersisa dengan sekuritas yang tidak dapat dipasarkan dipaksa untuk menjualnya rugi di pasar sekunder. Oleh karena itu, bankir investasi menanggung risiko harga untuk masalah yang ditanggung. Nah, lalu kita akan membahas mengenai jenis pasar. Jenis pasar itu yang pertama ada pencarian langsung, di mana pembeli dan penjual saling mencari. Yang kedua itu pasar broker, di mana broker mencari pembeli dan penjual. Yang ketiga itu ada pasar dealer, di mana dealer memiliki ketersediaan aset dari mana mereka membeli dan menjual. Yang keempat ada pasar lelang, di mana pedagang berkumpul di satu tempat untuk pedagang. Lalu ada harga permintaan dan penawaran. Nah, apa sih harga permintaan itu?
Permintaan adalah tawaran untuk membeli. Pada pasar dealer, harga permintaan adalah harga di mana dealer bersedia untuk membeli. Nah, investor ini menjual pada harga permintaan biasanya. Lalu harga penawaran, apa itu harga penawaran? Harga penawaran adalah penawaran jual pada penawaran jual. Pada pasar dealer, harga penawaran adalah harga di mana dealer bersedia menjual. Lalu investor harus membayar harga penawaran untuk membeli sekuritas. Jenis pesanan dalam perdagangan saham itu yang pertama ada market order atau perintah pasar. Ini sifatnya dilaksanakan segera dan trader menerima harga pasar saat ini. Yang kedua ada price continuing order atau perintah bergantung pada harga, di mana trader menentukan harga beli atau harga jual. Terus sebuah pesanan besar dapat diisi pada berbagai harga yang berbeda. Di sini bisa kita lihat matriks price continuing orders, perintah bergantung pada harga. Ini adalah contoh price continuing order. Mekanisme perdagangan pertama itu ada pasar dealer, lalu yang kedua ada jaringan komunikasi elektronik, di mana sistem perdagangan yang dapat secara otomatis mengeksekusi pesan yang diatur, dan pasar khusus dapat menjaga pasar yang adil dan teratur. Di sini saya akan membahas mengenai peningkatan perdagangan elektronik di tahun 1975, di mana penghapusan komoditi tetap di NYSE, Bursa Efek New York. Lalu di tahun 1994, aturan penanganan pesanan baru di Nasdaq menyebabkan spread bid ask yang lebih sempit. Lalu 1997, pengurangan ukuran angka minimum dari 1/8 menjadi 1/16. Di tahun 2000-an di Amerika Serikat, pangsa perdagangan elektronik meningkat dari 16% menjadi 80%. Lalu tahun 2000 itu kemunculan pasar saham Nasdaq. 2001 pengurangan ukuran angka minimum dari 1/16 menjadi 1 sen. Tahun 2006 NYSE berganti nama menjadi NYSE AK untuk mengakuisisi bursa elektronik Archipelago Exchange. 2007 pembentukan National Market System NMS untuk menghubungkan bursa secara elektronik. Nah, peningkatan efisiensi spread atau effective spread mengalami penurunan drastis seiring dengan penurunan ukuran angka minimum atau minimum tick size. Di sini bisa kita lihat di 730.6, di mana yang tadinya 1/16 menjadi 1 sen, di mana itu menurun. Dan di sini ada pasar-pasar, yaitu pasar US, NYSE, Nasdaq, dan ECNs. Nah, apa itu NYSE? NYSE adalah bursa efek New York, the New York Stock Exchange, di mana ini adalah bursa saham terbesar di Amerika Serikat. Perdagangan elektronik otomatis berjalan bersama dengan sistem broker atau spesialis. Nah, kalau Nasdaq adalah menyajikan daftar sekitar 3.000 perusahaan. Awalnya merupakan pasar dealer dengan sistem penawaran harga. Saat ini Nasdaq Market Center menawarkan platform perdagangan elektronik yang canggih dengan eksekusi perdagangan otomatis. Lalu yang ketiga ada ECN atau jaringan komunikasi elektronik. Jaringan komputer pribadi yang menghubungkan pembeli dengan penjual untuk mengeksekusi order otomatis di atas beberapa tekanan, bersaing dalam hal kecepatan yang dapat mereka tawarkan. Biasanya ini berkaitan dengan latensi. Ada beberapa strategi trading baru. Yang pertama itu ada algoritmik trading, high frequency trading, dark pools, bond trading. Bisa dibaca sendiri. Lalu mengenai globalisasi pasar saham itu aliansi dan merger luas, di mana NYSE mengakuisisi ECNs dan melakukan penggabungan dengan Euronext. Yang kedua itu ada International Exchange mengakuisisi NYSE, Euronext, lalu Nasdaq mengakuisisi INET dan melakukan penggabungan dengan OMX untuk membentuk Nasdaq OMX Group. Lalu yang keempat itu ada Chicago Mercantile Exchange mengakuisisi Chicago Board of Trade dan New York Mercantile Exchange. Nah, di gambar 3.8 ini menunjukkan bahwa NYSE Euronext sejauh ini merupakan pasar ekuitas terbesar yang diukur dengan total nilai pasar perusahaan yang terdaftar. Semua pasar saham utama saat ini secara efektif elektronik. Lalu ada biaya trading. Apa sih biaya trading itu? Yang pertama itu adalah komisi broker, biaya yang dibayarkan kepada broker untuk melakukan transaksi. Itu ada biaya perdagangan eksplisit dan layanan pursuit, universe counter discount. Yang kedua itu ada spread, perbedaan antara bid dan harga yang diminta. Ini termasuk biaya perdagangan implisit. Nah, ada beberapa cara membeli saham, yaitu adalah membeli dengan margin, di mana menggunakan sebagian dari harga pembelian total, lalu investor memberikan bagian sisanya, dan margin yang merujuk pada persentase atau jumlah yang dikontribusikan oleh investor.
lalu mendapatkan keuntungan ketika saham mengalami apresiasi atau kenaikan harga. Lalu yang kedua itu membeli dengan margin. Nah, margin awal itu biasanya ditentukan oleh The Fed dan saat ini ditetapkan sebagai 50%. Tabel 3.1 merupakan ilustrasi membeli saham dengan margin. Lalu bisa dilihat sendiri. Lalu untuk penjualan pendek, tujuan dari penjual pendek itu adalah untuk memperoleh keuntungan dari penurunan harga saham atau sekuritas. Mekanismenya adalah meminjam saham melalui seorang dealer, lalu menjual saham tersebut dan mendepositokan hasil penjualan serta margin ke suatu akun, lalu menutup posisi di mana membeli kembali saham dan mengembalikan kepada pihak dari mana saham tersebut dipinjam. Di sini ada contoh mekanika penjualan pendek. Lalu ini adalah contoh margin call pada posisi short. Lalu saya akan menjelaskan mengenai peraturan pasar sekuritas, di mana peraturan utama yaitu Undang-Undang Sekuritas tahun 1933, Undang-Undang Sekuritas tahun 1934, Undang Perlindungan Investor Sekuritas tahun 1970. Lalu ada regulasi mandiri yaitu ada FINRA dan CFA. Lalu regulasi pasar sekuritas lanjutan, di mana Undang-Undang Sarbanes-Oxley yaitu mendirikan PCAOB untuk mengawasi praktik audit perusahaan publik, lalu memerlukan kehadiran ahli keuangan independen di komite audit dewan direksi. Lalu yang ketiga ada CEO dan CFO secara pribadi administrasi atas laporan keuangan perusahaan, dan yang keempat adalah dewan direksi yang harus memiliki direktur independen. Di sini ada insider trading atau perdagangan orang dalam, di mana pegawai, direktur, pemegang saham utama harus melaporkan semua transaksi saham perusahaan. Insider benar-benar memanfaatkan FINRA. Lalu sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.